Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvita Putri Romadani. Dan saya Muhammad Adi Fakihudin. Dan saya Nur Saadah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan tema Peramalan permintaan. Yang pertama yaitu pengertian dari peramalan permintaan. Pengertian dari peramalan permintaan merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi di masa mendatang dan menilai efek dari kondisi tersebut, seperti halnya masker. Sebelum COVID, masker tersebut sangat jarang digunakan atau jarang dimanfaatkan, jarang dipakai oleh masyarakat. Sedangkan setelah adanya COVID ini, masker tersebut sangat banyak yang menggunakannya dengan berbagai negara. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik peramalan. Teknik-teknik peramalan ada 2. Yang pertama, model terstruktur, dan yang kedua, model tidak terstruktur. Yang pertama, model terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasikan bagaimana suatu variabel pengamatan tergantung pada variabel ekonomi yang lain. Dan yang kedua, model tidak terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasikan pola pergerakan dari variabel-variabel ekonomi dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu analisis deret waktu. Analisis deret waktu ada 4. Yang pertama, tren. Yang kedua, siklus bisnis. Yang ketiga, variasi musim. Dan yang keempat, fluktuasi acak. Yang pertama, tren atau yang disebut dengan tren jangka panjang pada kenaikan atau menunjukkan turun atau naiknya jangka panjang pada data deret waktu. Seperti halnya jumlah penduduk Indonesia bergerak naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, siklus bisnis menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara mungkin akan mengalami kenaikan suatu dari periode ke periode tersebut. Dan yang ketiga, variasi musim menunjukkan fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun, seperti halnya dengan jas hujan. Jas hujan dari semisal musim hujan, jas hujan akan meningkat, banyak yang membutuhkan. Sedangkan kalau musim kemarau tidak ada yang membutuhkan. Yang keempat yaitu fluktuasi acak, yaitu random, maksudnya yang tidak terduga, seperti adanya gempa, perang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah karakteristik peramalan yang baik. Itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, akurasi. Yang kedua, biaya. Dan yang ketiga adalah kemudahan. Apa itu akurasi? Jadi, dalam peramalan, spesifikasi yang kecil, yang rendah dalam peramalan itu lebih baik, lebih menguntungkan. Nah, soalnya dalam peramalan itu ada yang jangka waktunya itu diramal dari 3 tahun sebelumnya, ada yang 5 tahun sebelumnya, ada yang 10 tahun sebelumnya. Nah, yang paling baik itu adalah yang relatif kecil kesalahannya, yaitu 3 bulan. Nah, ada yang kalau musiman itu biasanya ya di bawah 1 tahun, misalnya kayak 3 bulan atau 5 bulan. Nah, itu kesalahan relatifnya itu sangat kecil sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Nah, yang kedua, tadi apa? Biaya. Nah, kalau biaya, kalau misalnya kita yang meramalkan sesuatu, kita juga harus melihat dari biayanya yang kita punya. Jangan misalnya kita meramalkan bisa membuat 300 unit dengan harga misalnya 15 juta. Jangan uang kita cuma ada 10 juta.
makanya itu kita meramalkan itu harus tepat. Lalu kalau misalnya kita kekurangan uang, maka nanti orang-orang tidak bisa mendapatkan produk dari kita, maka mereka nanti akan pindah ke produk yang lain. Itu. Aku kalau misalnya kita kelebihan juga tidak baik, soalnya kalau misalnya tahun ini misalnya habis 1 juta unit, nah ternyata kita buatnya 2 juta, nah tahun ke depan itu harganya bisa kemungkinan lebih besar tuh turun dan juga tinggi. Jadi sekiranya itu tepat dan juga tergantung dengan biaya yang kita punya. Yang ketiga, kemudahan. Nah, dalam peramalan itu kita menggunakan metode yang dilihat dari variabelnya itu sedikit. Yang karena jika kita kesalahan relatif rendah, itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudahan itu seperti apa? Misalnya kayak kita jualan durian kan cuman beberapa musim doang kan, dalam setahun itu paling 1 atau 2 kali musim durian. Nah itu kan karena kita menggunakan ramalan yang mudah dengan yang musiman, indeks musim yang dimana relatifnya itu lebih mudah, lebih kecil, sehingga untuk perusahaan itu sangat menguntungkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah beberapa sifat hasil peramalan. Yang pertama, peramalan itu mengandung kesalahan. Jadi tidak setiap peramalan itu tepat dengan sasaran, pasti ada mengandung kesalahan. Yang kedua itu adalah bagi peramalan itu harus memberikan informasi berapa ukuran kesalahannya, misalnya 30% atau 50%, seperti itu. Jadi dalam peramalan itu dikasih tahu, misalnya karena kita mengambil variabel yang banyak, seperti dari banyak tahun yang kita ambil sekitar 5 tahun, terus dari variabel tren, terus kayak variabel dari pesaing. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah peramalan dalam jangka waktu yang pendek itu lebih akurat daripada yang jangka panjang. Karena kenapa ya? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Karena setiap tahun itu pasti ada yang viral, trendingnya itu pasti berbeda-beda. Seperti contohnya itu iPhone. Nah, iPhone kan semakin tahun pasti akan rendah kan. Kadang iPhone lebih tinggi. Nanti misalnya tahun depan itu malah yang bagus itu kayak Realme atau Xiaomi. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis peramalan. Yang pertama adalah peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, dan yang ketiga adalah peramalan permintaan. Peramalan ekonomi itu mencakup dengan siklus bisnis di Indonesia maupun internasional. Seperti contohnya kalau di ekonomi syariah itu penjualan suku. Kalau misalnya di tempat lain ya seperti penjualan saham, itu nanti kita bisa meramalkan biaya untuk tahun ke depan atau bulan-bulan ke depan, itu kita bisa meramalkan. Lalu yang berikutnya peramalan teknologi. Jadi itu tentang masalah teknologi dalam teknologi pembangunan ataupun untuk industri ataupun HP. Lalu yang terakhir ini adalah peramalan permintaan seperti permintaan pembuatan pakaian ataupun jas, habis itu permintaan pembuatan jam tangan, nah terus nanti permintaan pembuatan mobil seperti yang lain. Dilanjutkan dengan metode peramalan, di mana metode peramalan ini adalah metode yang digunakan untuk peramalan permintaan depan, di mana metode peramalan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode kuantitatif dan yang kedua adalah metode kualitatif. Untuk metode kuantitatif sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah metode seri waktu dan yang kedua adalah metode kasual, di mana metode seri waktu ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasikan suatu data berdasarkan waktu yang telah ditentukan untuk peramalan. Bisa jadi
sekitar 2 tahun ke depan ataupun peramalan sekitar 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Dan yang kedua adalah metode kasual. Metode kasual ini adalah suatu metode yang berhubungan dengan suatu sebab dan juga akibat, dimana saya contohkan seperti adanya perusahaan Grab itu diakibatkan ataupun dikarenakan adanya kebutuhan daripada permintaan masyarakat untuk menggunakan layanan Grab ataupun Gojek tersebut. Dilanjutkan metode yang kedua, yaitu adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini adalah suatu metode yang lebih bersifat subjektif, di mana metode kualitatif ini berhubungan dengan intuisi, emosi, pendidikan ataupun pengalaman seseorang yang dapat mengakibatkan peramalan dari satu orang dan orang lain dapat berbeda-beda. Ya, kita lanjutkan dengan forecasting kualitatif. Ya, di mana forecasting kualitatif dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah teknik survei. Teknik survei sendiri itu merupakan suatu alat untuk meramalkan, memprediksi kejadian-kejadian dalam jangka pendek ke depannya. Jadi dalam metode survei, teknik survei ini tidak bisa digunakan untuk jangka yang terlalu panjang, karena kalau digunakan terlalu panjang akan mengurangi akurasi daripada teknik survei tersebut. Yang kedua adalah teknik jejak pendapat, di mana teknik jejak pendapat ini digunakan untuk melengkapi daripada teknik survei yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah metode Delphi, yaitu metode ini dilakukan oleh sekelompok pakar untuk mengisi kuesioner. Setelah itu moderator ataupun pemimpin daripada acara tersebut menyimpulkan hasil dari formulasi menjadi suatu kuesioner baru dan kemudian akan diisi oleh suatu kelompok yang baru lagi. Dilanjutkan yang keempat adalah analogi historis, merupakan teknik perencanaan berdasarkan pola masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Saya umpamakan seperti halnya televisi di masa lalu itu adalah masih bersifat hitam putih ataupun belum berwarna. Nah, dengan acuan tersebut kita bisa menciptakan produk terbaru dengan televisi yang berwarna. Dilanjutkan yang kelima adalah dugaan manajemen, di mana perencanaan sementara berdasarkan pertimbangan manajemen umumnya adalah dilakukan oleh manajer senior. Selanjutkan yang terakhir adalah langkah daripada proses peramalan. Di sini langkah proses peramalan terbagi menjadi 10 bagian. Yang pertama adalah penentuan daripada peramalan tersebut. Jadi di sini adalah tujuan dari peramalan tersebut itu apa sih sebenarnya? Yang kedua adalah pemilihan teori yang relevan, di mana teori yang kita gunakan harus relevan ataupun sesuai dengan peramalan yang akan kita ramalkan. Yang ketiga adalah pencarian data yang tepat. Yang keempat adalah analisis data, di mana analisis data ini adalah sesuatu yang sangat penting ataupun sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Yang kelima adalah pengestimasian model awal. Yang keenam adalah evaluasi dan revisi model. Yang ketujuh adalah penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Yang kedelapan adalah revisi terakhir. Yang kesembilan adalah pendistribusian hasil peramalan. Dan yang terakhir ataupun yang ke-10 adalah penetapan langkah pemantauan. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf Atas kekurangan kata Dan salah kata. kami ucapkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.